Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha jilid yang ketiga. Kita masuk ke pelajaran yang baru, Ad-Darsu At-Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-9 ini? Di sini insyaallah ta'ala kita akan belajar tentang musanna, ya, lanjutan dari pembahasan musanna. Di jilid yang kedua dulu sudah pernah kita singgung tentang musanna, bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah bendanya. Kalau bendanya hanya satu dinamakan mufrad. Kalau bendanya double atau ganda maka disebut musanna. Kalau bendanya 3 atau lebih, maka disebut jamak. Sekarang kita fokus di musanna. Bahwasanya musanna, ya, sebelum kita masuk ke kitab, musanna itu cara membuatnya dalam bahasa Arab diambil dari kata benda tunggalnya atau kata benda mufradnya. Kita punya kata tunggal kitabun. Kita ingin merubah menjadi musanna, maka tinggal ditambahkan alif dan nun, ani di belakangnya. Maka jadilah kita tanwinnya berubah menjadi fathah karena setelahnya ada alif. Kita bani. Ya. Atau kita juga bisa membuatnya kitabun dengan menambahkan ya dan nun. Kalau tadi menambahkan alif dan nun. Jadinya kita fathah, kemudian ya-nya sukun, kita baini. Duanya ini dinamakan musanna. Jadi musanna itu bisa menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Apa bedanya? Bedanya dari sisi i'rabnya. Ya, kalau dia marfu maka kita mengatakan kitabani. Marfu wa alamatu raf'ihi al-alif. Ini tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya adalah alif. Kemudian kapan kita pakai kitabaini? Ketika dia sebagai maf'ulun bi atau dia majrur. Ya, fi kitabaini, qara'tu kitabaini, hadzani kitabani. Begitu ya. Jadi membedakan kitabani dan kitabaini adalah dari sisi i'rabnya. Nah, taib. Ini sudah pernah kita bahas, insyaallah paham. Taib. Sekarang berkaitan dengan musanna ini, kita akan membahas di pelajaran yang ke-9 ini tentang salah satu kondisi musanna. Ada beberapa kondisi ketika kita mengidofahkan musanna. Ya, paham maksud idofah ya? Idofah itu mudhofun ilaih. Contohnya yang normal misalkan, yang mufrad. Kitabun. Kitabun kita sandarkan kepada kata at-talibu. Apa perubahan yang terjadi? Tanwinnya hilang, jadinya kitabu, kemudian at-talibnya menjadi majrur. At-talibi. Kitabut talibi. Nah, ini perubahan yang terjadi karena di sini benda mudhofnya adalah apa di sini? Bentuknya mudzakkar. Ya, afwan. Di sini bentuknya mufrad. Kitabun mufrad, satu buku. Jadi kitabut talibi artinya satu buku milik siapa? Milik at-talib. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan talib itu punya 2 buku? 2 buku milik talib. Maka kitabun kita rubah menjadi musanna. Ya, musanna dari kitabun apa? Kita bani. Ya, kita bani. Kemudian at-talibnya tetap, ya, karena talibnya hanya satu ya. Yang 2 itu bukunya, bukan siswanya. 2 buku siswa, bukan 2 buku 2 siswa, bukan ya. Jadi ini 2 buku milik 1 orang siswa. Nah, maka at-talibnya tetap, nggak berubah dia. Maka kitabani tadi, kalau dalam posisi mudhof, dia sebagai mudhof, maka nunnya harus dihapus. Jadinya kitaba. Ya, nunnya harus hilang. Baru tambahkan at-talibi. Apa perubahan yang terjadi? Fokus di sini ya. Kitaba at-talibi. Kitaba at-talibi. Ini perubahan yang terjadi. Ya, karena apa? Karena dia di sini bentuknya musanna. Ya, bentuknya
musanna kitabani, ya, jadinya kitaba at-talibi. Bagaimana kalau kan tadi musanna itu ada dua ya, kitabani atau kitabaini. Kalau di sini kitabaini bagaimana? Ya, di sini kitabaini. Maka alifnya ini kita rubah menjadi ya. Jadinya kitabai. Ya, ingat bukan kitabi ya, kitabai at-talibi. Jelas bedanya ya? Apa arti kitaba at-talibi atau kitabai at-talibi? Dua buku milik seorang siswa. Itu artinya ya. Kitabai at-talibi dari kata kitabaini dan at-talibi. Kitabai at-talibi. Berarti kaidahnya apa? Kaidahnya tuhzafu nunul musanna indal idhofah. Kaidah mengatakan dihapus nun musanna ketika dia disandarkan, ketika dia dijadikan sebagai mudhaf. Jelas insyaallah ya. Baik. Sekarang bagaimana kalau kita menyandarkan kepada domir? Yang kepada domir sama saja ya. Penyandaran kepada domir tidak ada bedanya dengan penyandaran kepada isim zahir. Misalkan kita mengatakan kitabani, ya, kitabani tambah domir huwa misalkan, ya, tambah domir huwa, maka tinggal dihapus saja nunnya, ya, tetap dihapus nunnya, kitabahu, gitu ya, jadinya kitabahu. Jadi kitabani tambah huwa, kitabahu. Bagaimana kalau pakai alif dan nun? Sama saja, kitabaini tambah huwa misalkan. Kitabaini tambah huwa sama dengan kitabaihi. Ya, kitabaihi. Kenapa enggak kitabaihu? Ya, kitabaihu. Nah, kalau hu itu hanya ada di marfu dia nanti ya. Kalau di sini dia kan kondisinya ada ya sebelumnya ya. Kalau ada alif sebelumnya maka dia domah. Kalau ada ya sebelumnya maka dia kasroh. Ini nanti dengan feeling insya Allah bisa nanti ya. Nggak ada dalam bahasa Arab kitabaihu gitu. Yang ada kitabaihi. Lebih mudah penyebutannya. Jadi nanti kalau terbiasa kadang tidak ada kaidah bakunya di sini. Ya, kapan hu, kapan hi. Ya, hanya dengan zauk istilahnya dengan pembiasaan akan terasa bedanya nanti. Baik. Ini merupakan tema dari pelajaran ke-9 ini, yaitu perubahan yang terjadi ketika musanna dijadikan sebagai mudhaf. Sekarang bagaimana kalau ada dua buku, ya, ini kan nyambungnya ke domir huwa ya. Bagaimana kalau nyambungnya ke domir ana? Ya, dua buku milik saya. Kita mulai dari satu buku dulu. Kitabun ditambah ana. Apa jadinya? Tinggal rubah saja. Kita bi. Begitu kan? Ya, domir ana berubah menjadi ya. Kitabun tambah ana jadinya kitabi. Huwa menjadi hu atau hi. Kalau ana menjadi ya. Kitabi. Nah, ini jadi artinya kitabi artinya buku saya. Berapa buku saya di sini? 1. Bagaimana kalau saya punya 2 buku? Maka kitabun kita rubah menjadi musanna. Kitabani kemudian tambah domir ana menjadi ya, hapus nunnya berarti kemudian ya sukun. Kitabai ya, kitabai. Ya, afwan alifnya hapus ya karena dia sukun ketemu sukun. Jadinya kita bayi ya atau kita bayya. Kita bayya jadinya. Kita bayya ya. Jadinya kita bayya. Kenapa? Ya, karena alif tadi berubah menjadi ya di situ. Jadi ya ketemu ya jadinya di double ya-nya. Kita bayya. Ya, kita bayya.
kitabaya. Afwan, Anda salah ya. Di sini sebenarnya kitabaya. Tadi Anda keliru. Kitabaya. Ya, ini yang benar. Kitabani tambah ana, ya, tinggal dihapus nunnya, ganti dengan ya, kitabaya. Ya, kitabaya atau kita. Kenapa nggak dibaca kita bay? Ya, kenapa nggak dibaca kita bay? Kenapa ya-nya harus fathah di sini? Karena alifnya sudah sukun, nggak bisa ya sukun lagi. Akhirnya ya-nya difathahkan. Jadi kitabaya, ya, masjidaya, ya, baitiyaya, gitu ya. Jadi kitabani tambah ana. Sekarang bagaimana kalau musannanya kita rubah? Kitabani. Kitabani kita rubah menjadi kita baini. Ya, kita baini tambah domir ana, jadinya apa? Jadinya kita bay, ya, kita bay ya. Ya, ini ya yang pertama, ini kita bay, ini diambil dari musanna. Ya yang ini ya. Kemudian sekarang tambahkan ya satu lagi, ya di domir ana. Ya, jadinya begini. Kita bayya. Nah, karena ada dua ya, kita sedikitkan saja jadi satu. Kita bayya. Jelas ya? Nah, ini dia. Jadi kita bani tambah ana jadinya kita bayya. Kita baini tambah ana jadinya kita bayya. Ya, baitiya, baitayya, ya, dan seterusnya. Apa artinya kita bayya? Dua buku milik saya. Ya, ketika dia marfu dan ketika dia mansub atau majrur. Jelas insyaallah ya. Agak rumit ya, karena memang jarang kepake yang seperti ini. Kita jarang pakai dia dalam kondisi seperti ini. Nah, memang kalau kita dalami lebih dalam lagi, musanna itu agak rumit dia. Baik. Sekarang kita masuk ke kitab. Kita lihat contoh-contoh yang ada di kitab. Taib ad-darsu at-tasi'u, sebagaimana biasa ada hiwar dulu di sini. Al-mudarris dan para murid-muridnya. Al-mudarris mengatakan, aina qalamaya bisautin alin, ara'aitum qalamaya ya ikhwanu, ha huma dzani ya ustazu, huma tahta haqibatika. Nah, ini dia contoh musanna. Aina qalamaya. Mana dua pulpen saya? Qalamaya ini berasal dari apa? Berasal dari kata qalamani ditambah domir ana tadi, ya. Tambah domir ana jadinya, ya, nunnya dihapus, qalama. Ya, nunnya kan dihapus ya. Kemudian ana itu domir jadi ya, qalama, ya-nya difathahkan karena sebelumnya alif itu sukun. Sama dengan kitabaya tadi, ya, kitabaya. Ini qalamaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa qalamani di sini bukan qalamaini? Ya, di sini asalnya. Kenapa qalamani di sini? Karena memang dia tidak, karena dia dalam posisi marfu di sini, qalamani. Karena dia sebagai yang ditanya. Aina qalamani asal katanya, bukan qalamaini. Karena qalamaini kan ketika mansub dan majrur. Di sini apa yang memansubkan dan memajrurkannya? Enggak ada, berarti dia marfu gitu. Jadi si guru mengatakan, mana kedua pulpen saya? Bisautin alin, dengan suara yang tinggi. Ya, alin itu artinya, udah pernah pelajari ini, al-ali artinya tinggi, suara yang keras. Aro'aitum, apakah kalian melihat? Ro'ayaro. Qalamayya. Ini contoh musanna selanjutnya. Aro'aitum, apakah kalian telah melihat dua pulpen saya wa ikhwan? Qalamaya artinya dua pulpen, qalamaya juga dua pulpen. Bedanya di mana? Kok tulisannya beda? Padahal artinya sama. Nah, kalau di sini dia kondisinya sebagai mansub, maka asal katanya adalah qalamaini. Ya, qalamaini ditambah domir ana jadinya qalamaya. Ya, qalamai, ya. Qalamai dihapus nunnya kan, tambah nun di pengganti dari domir ana. Jadi dua ya-nya. Ya. Nunnya dihapus, masih sisa ya musanna. Kemudian ana rubah menjadi ya lagi, bertasdid berarti qalamaya. Qalamaini tambah ana jadinya qalamaya. Ya, maka di sini asal katanya adalah qalamaini. Ya. Nah, itu yang membedakan dengan
pertama tadi. Kalau yang pertama asal katanya qalamani. Kalau yang kedua ini asal katanya qalamaini. Ini kenapa qalamaini? Karena dia di sini sebagai maf'ulun bi. Ini fa'ilnya, ya. Ra'aitum. Ini fi'ilnya ro'a, fa'ilnya antum, ya. Qalamaya maf'ulun bi. Makanya dia mansub karena maf'ulun bi dalam kalau bentuk musanna mansub dengan ya. Paham insyaallah ya? Ini dia bedanya. Kemudian Majid mengatakan hahuma. Hahuma, ya. Hahuma zani ini berasal dari kata hadzani. Ya, kita punya kata hadzani. Hadzani. Ya. Ya, hadzani. Hadzani untuk dua benda. Ya. Kemudian hadzani ini kita rubah menjadi, ya, hanya, ya, tulis panjang ha, kemudian tambahkan afan pendek, ya, pakai tanda di situ, tanda panjang, tanda mad, ya, mad yang tegak itu ha, kemudian tambahkan di antara zani, setelah ha ini tambahkan huma, jadinya ha huma. Nah, taruh zaninya ha huma zani, jadi tambahan huma di sini, gitu ya, tambahan huma, jadinya asal katanya hazani, ha huma zani. Sama seperti dari kata haza. Haza, ya, kemarin sudah pernah kita lihat ini. Haza tambahkan ana di tengahnya. Jadinya ha ana za. Ha ana za. Atau boleh juga ditulis panjang ha ana za. Boleh juga pakai tanda mad. Ha ana za. Apa artinya? Apa bedanya hazani dan hahumazani? Ya, untuk takkid, untuk mempertegas gitu. Kalau hazani artinya dua, ini dua. Tapi kalau hahumazani ini loh beneran dua gitu, enggak lebih. Kalau antum mengatakan hazani, bisa jadi ada tambahannya nanti. Hazani kitabun wa qalamun, ada 3 benda jadinya. 2 buku, 1 pulpen. Tapi kalau hahumazani enggak ada benda yang lain. Begitu juga dengan ha-anaza. Atau mengatakan haza doang, artinya ini. Tapi kalau ha-anaza, ini loh saya. Nah, ini loh saya. Misalkan antum lagi duduk di kerumunan orang, kemudian orang di depan nanya, mana fulan ibn fulan? Antum yang dimaksud, maka antum mengatakan, ha anadha, ini loh saya. Gitu. Baik. Ini dia, ha humazani itu berasal dari kata hazani, diselipkan dhamir huma di tengahnya. Ha humazani, itulah dia 2 pulpen itu, wahai Ustadz. Huma tahta hakibatika. Keduanya berada di bawah tasmu. Hatu dafatirakum ya ikhwanu. Yusallimu li kullu wahidin minkum daftaraini. Daftaran nahwi wa daftaras sarfi. Hatu. Hatu ini merupakan bentuk jamak dari kata hati. Hati itu isim fi'il, ya. Nah, sudah kita pernah singgung beberapa isim fi'il, contohnya amin itu isim fi'il namanya. Nah, jadi hati itu untuk satu orang, artinya a'ti, berikan. Ini hati, berikanlah perintah kepada satu orang laki-laki. Kalau kepada antum, kita mengatakan hatu. Di ayat misalkan dikatakan, kul hatu burhanakum, in kuntum sadikin. Berikanlah bukti kalian. Jadi hatu itu untuk jamak. Hatu dafatirakum, berikanlah buku tulis kalian. Dafatir jamak dari daftar. Nah, dafatiro maf'ulun bih, ya. Ya ikhwan, yusallimu, ya. Sallama yusallimu li. Nah, udah pernah kita pelajari kemarin ini, ya. Pelajaran ke-8 kemarin, pertemuan terakhir. Sallama yusallimu, kalau ada huruf jar li artinya memberikan atau menyerahkan. Kullu wahidin minkum, kullu wahidin, ya. Semua orang dari kalian, ya. Setiap kalian, setiap kalian, semua kalian maksudnya, seluruh dari kalian, para santri, yusallimu, menyerahkan kepadaku, daftaraini. Daftaraini di sini musanna. Musanna mansub dengan ya. Karena sebagai maf'ulun bi. Fa'ilnya kullu. Ya, fi'ilnya yusallimu. Taib. Daftaran nahwi, ya, daftaro an-nahwi. Jadi setiap kalian menyerahkan kepada saya 2 buku tulis.
Buku tulis yang pertama buku tulis nahwu, wa daftar as-sarfi, dan buku tulis saraf. At-tullabu yusallimuna lahu dafatirahum. Para santri menyerahkan kepada guru buku tulis mereka. Aina daftaraka ya Hisham? Jadi ada berapa buku tulis masing-masing yang diinginkan oleh guru ini? Dari satu santri dia minta 2 buku tulis nahwu dan buku tulis saraf. Maka guru bertanya kepada Hisham, aina daftaraka? Daftaraka ini berasal dari kata daftaroni tambah daftaroni ditambah domir anta. Domir anta karena yang diajak ngomong laki-laki. Jadinya lah daftaroka. Ya, alif dan nun dihapus, nunnya dihapus, afwan. Nunnya dihapus, kemudian anta berubah menjadi ka. Daftaroka. Jelas ya? Mana 2 buku tulismu? Asal katanya daftaroni, marfu berarti. Mana 2 buku tulismu, wahai Hisham? Hisham menjawab, salamtuhuma laka amsi. Salamtu, saya menyerahkannya. Huma, keduanya. Laka, kepadamu. Amsi, kemarin. Ya, saya sudah serahkan kemarin. Asallamta li daftaraika ya Majidu. Kemudian guru bertanya kepada santri yang lain, namanya Majid. Asallamta, di sini pertanyaan ya. Hal gitu ya. Hal salamta, apakah engkau telah menyerahkan li kepadaku daftaraika? Ya, kalau tadi daftaroka karena marfu ya, maka sekarang daftaroika karena dia mansub. Berarti daftaroika ini asal katanya dari kata daftaroini ditambah domir anta. Ya, daftaraini. Kalau tadi asal katanya daftaroni ya, ini daftaraini. Daftaraini tambah anta jadinya daftaraika. Karena dia sebagai maf'ulun bih dari kata salamta. Salama itu fiilnya, ta fa'ilnya, daftarai itu maf'ulun bihi wa huwa mudhaf. Taib. Mana 2 buku tulismu, hai Majid? Majid mengatakan inni nasitu an atiya bihima. Inni nasitu, sungguhnya saya lupa. Nasiya yansa, fi'il madi ya. Ana nasitu, anti nasiti. Saya lupa an untuk atiya bihima, untuk membawanya. Ingat an itu ya, hanya memisah antara 2 fi'il ini. Dan dia tidak diartikan. Dari mana dapat kata untuk itu? Ya kita datangkan dari diri sendiri untuk agar kalimat ini menjadi kalimat yang mudah dipahami. Agar dia bisa nyambung gitu, agar bisa dia rekat. Inni nasitu, sungguhnya saya lupa untuk atiya bihima. Atiya ini berasal dari kata apa? Ya, perhatikan panjang ini ya. Ata ini fi'il madinya. Ya ti ini fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian ini ada an. Setelah an itu pasti fi'il mudhari. Ya, setelah an itu pasti fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari'nya di sini ya kembali ke domir ana karena nasitu saya kan. Berarti ya'ti ini domir huwa, kita rubah menjadi ana, jadinya a'ti. Ya, jadi kalau saya ya'ti artinya datang ya. Kalau saya datang a'ti di fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang di sini ada 2 hamzah. A'ti kan ada 2 hamzah, maka boleh kita gabung dengan mad. Jadinya ati. Nah, ini dia. Ati. Jadi kalau ana ati, sedang datang atau akan datang. Fi'il mudhari'nya ati, ana ati. Nah, sekarang kemasukan an. Maka ati tadi menjadi mansub dengan fathah. Karena an kan termasuk nasibah ya, memfathahkan. Jadinya an atiya. Yang tadinya ati menjadi atiya. Ya, jelas ya. Inni nasitu an atiya bihima. Taib. Kemudian mudaris mengatakan idhab ilal mahja'i fil fushati wa'ti bihima. Idhab, pergilah kamu ke mahja', ke asrama. Fil fusha. Fil fusha artinya fil rohah. Masih ingat kata ar-rohah ya? Ar-rohah artinya waktu istirahat. Nanti pas istirahat kamu ke asrama.
wa'ti bihima, dan i'ti bihima. Ya. Atayati, ya, atayati artinya datang. Kalau pakai bi, maka artinya mendatangkan. Ya. I'ti, ini fi'il amarnya. Fi'il amar dari atayati tadi, ya. Atayati. Atayati. I'ti. Ya, jadi fi'il amarnya adalah i'ti. Nah, ini nulisnya ya. Atayati i'ti. I'ti. Maka di sini hamzah wasalnya dihapus, jadinya wa'ti. Ya, asal katanya wa'iti gitu ya. Wa'iti. Jadinya wa'ti. Wa'ti bihima, dan datangkan keduanya, kedua buku tulis itu. Ya, bawa maksudnya. Jadi kalau atayati dengan ada huruf ba setelahnya, huruf jar ba, maka artinya bawakan. Kalau atayati saja artinya datang. Dafatiru man hadhihi ya harithu. Ya. Dafatiru man hadhihi. Ini buku tulis siapa wahai Harith? Harith mengatakan hadzani daftaro ya. Dua buku tulis ini adalah buku tulis saya. Ini dia musanna lagi. Daftaro ya. Asal katanya apa? Daftaroni tambah domir ana. Insyaallah paham ya. Hadzani daftaroni tambah domir ana. Wa hadzani daftaro hamidin. Ya, kalau daftaro hamidin ini juga sama. Ya, daftaro hamidin asal katanya daftaroni hamidin, nunnya dihapus jadinya daftaro hamidin. Kemudian Daris berkata ta'ala ya Hisham. Ta'ala artinya kemarilah. Kemari ini isim fi'il sama seperti hati tadi. Khudh daftaraika. Kemarilah wahai Hisham, ambillah dua buku tulismu. Daftaraika. Dzanika daftara zamilika. Dzanika. Dzanika itu merupakan bentuk musanna dari dzalika ya. Kalau hadza ya musananya apa? Hadza musannanya hadzani gitu kan. Hadzani. Kalau zalika itu musannanya zanika ya, zanika. Gitu ya. Kalau tilka bagaimana? Nah, kalau tilka musannanya jadinya tanika. Gitu ya. Tanika. Jadi zanika itu bentuk musanna dari zalika, tanika bentuk musanna dari tilka. Gitu ya, mudzakkar dan muannas. Zanika daftara zamilika. Ini juga contoh musanna. Daftara zamilika. Asal katanya daftaroni zamili. Ya, jadinya hapus nunnya daftara. Ya Mas'ud, aina akhawaka? Ini juga musanna akhawaka. Berasal dari kata apa ini? Berasal dari kata akhun. Itu kalau dirubah menjadi musanna, jadinya apa? Akhawani. Ya, sudah pernah kita bahas ini ya. Dia kan agak beda dia akhun. Akhwani atau akhawani jadinya. Ya, akhun, akhawani. Nah, akhawani ini ditambah kata akhawani ini kita tambah dengan domir anta. Akhawani tambah domir anta jadinya ya akhawai. Akhawaini. Nah, akhawani jadinya akhawaka. Akhawaka. Ini dihapus nunnya. Jelas insyaallah ya? Atau kurang besar ini? Jadi akhawa ini kan bentuk musanna dari akhun ya. Akhun musannanya akhawani atau akhani boleh. Ya, udah pernah kita bahas ini. Dia agak rumit, agak beda, agak unik dia musannanya. Akhawani tambah domir anta, jadi nun yang dihapus, jadinya akhawaka. Akhawaka. Wahai Mas'ud, mana dua saudaramu, laki-lakimu? La yahdurani, keduanya tidak hadir. Yahdurani ini fi'il ya, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari domir huma, dan tidak kita katakan musanna. Ingat musanna itu hanya ada di isim. La yahdurani ini fi'il ya, yahdurani walaupun dia berakhiran alif dan nun enggak sama dengan kitabani, enggak ya. Nah, jadi salah kalau kita mengatakan ini fi'il mudhari musanna, enggak ada. Musanna itu hanya ada di isim saja.
Taib. Mundu yaumain. Keduanya tidak hadir mundu yaumain sejak 2 hari yang lalu. Au salasah atau 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Kurang lebih begitu. Kilahuma maridun. Keduanya sakit. Kila itu artinya kedua-duanya. Ya. Kalau dia marfu kila. Kalau mansub kilai. Ya. Kila ya, dan kilai. Di sini dia marfu karena di awal kalimat. Jadinya kilahuma. Kedua-duanya maridun sakit. Boleh kita mengatakan kilahuma maridoni, boleh. Kilahuma kilahuma maridun boleh. Kilahuma maridoini juga boleh atau maridoni. Baik. Nanti kita bahas ini mulhaq bil musanna istilahnya. Baik, mudaris bertanya madza bihima. Nah, perhatikan kalimat madza bihima ini. Kalimat madza bihima kalau kita artikan secara perkata bingung artinya madza bihima. Madza bihima artinya mereka kenapa gitu. Madza bika, ya, kenapa kamu? Ada apa denganmu? Gitu. Kamu kenapa enggak kenapa-napa kan gitu. Itu makna dari madza bihima. Inna kilaihima musabun bi ishalin syadidin. Sungguhnya keduanya ini masih banyak ya. Sungguhnya keduanya musabun bi ishalin syadidin. Sungguhnya kedua saudara saya itu tidak masuk karena sakit, musabun tertimpa, ishalin syadid. Ishalin artinya mencret ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan selanjutnya karena biar tidak terlalu banyak yang harus diingat. Kita lanjutkan nanti hiwarnya pada kesempatan selanjutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.